Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Devina Dewantari dari jurusan Sistem Informasi ITS Angkatan 2014. Di episode kali ini kita akan membahas tentang Project Time Management. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya videonya. Semangat! Project Time Management termasuk proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proyek sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Proses-proses yang terdapat di Project Time Management, yang pertama ada Planning Schedule Management, yang kedua ada Defining Activities, yang ketiga ada Sequencing Activities, yang keempat ada Estimating Activity Resources, yang kelima ada Estimating Activity Duration, yang keempat ada Developing Schedule, dan yang terakhir ada Controlling Schedule. Planning Schedule Management berisi merencanakan pembuatan jadwal proyek. Nah, kemudian nanti ada dokumen yang disebut Schedule Plan Management. Nah, ini tuh berisi model pengembangan proyek, kemudian metode dan alat-alat penjadwalan. Kemudian ada level akurasi, ada control threshold, kemudian ada peraturan pengukuran performa, ada format pelaporan, kemudian ada deskripsi proyek. Defining activities merupakan proses di mana memerlukan identifikasi dan pendokumentasian WBS. Setiap tahap terendah WBS akan diidentifikasi. Ini disebut work package. Outputnya adalah activity list yang berisi semua daftar aktivitas di proyek. Kemudian ada activity attribute, segala hal tentang aktivitas tersebut. Kemudian ada yang namanya milestone, merupakan jadwal deliverables. Sequencing activities merupakan tahap menyusun aktivitas. Ini bergantung pada hubungan logika antar aktivitas yang dimana ada predecessors dan suksesornya. Di sini ada yang namanya dependencies atau ketergantungan. Ada bermacam-macam nih jenisnya. Yang pertama ada mandatory dependencies. Ini merupakan hard logic. Ini tidak bisa diubah-ubah, contohnya coding akan dilaksanakan sebelum testing. Kemudian ada yang namanya dysfunctional dependencies. Ini terjadi di dalam organisasi dan terkait dengan stakeholdernya. Misalnya project akan baru start jika sudah ditandatangani. Kemudian ada yang namanya external dependencies, ini terkait dengan pihak luar. Contohnya adalah proyek dilakukan setelah pengiriman hardware. Ada beberapa jenis ketergantungan task. Yang pertama ada finish to start, di mana di sini ada proses B tidak bisa dimulai sebelum proses A selesai. Kemudian ada start to start, di mana proses B tidak bisa dimulai sebelum proses A dimulai. Kemudian ada finish to finish, di mana proses B tidak bisa selesai sebelum proses A juga selesai. Ada yang namanya start to finish, di mana proses B tidak bisa selesai sebelum A dimulai. Proses estimating activity resources meliputi penentuan sumber daya dimulai dari person, kemudian peralatan dan juga material beserta kualitasnya, serta kapan sumber daya tersebut dapat disediakan. Ada dokumen yang namanya activity resources requirement. Nah, ini tuh berisi asumsi tipe sumber daya, kemudian kemampuan dan kuantitas. Mengestimasi durasi aktivitas ini merupakan proses yang membutuhkan jumlah beban kerja yang dibutuhkan, asumsi jumlah sumber daya, jumlah dari periode kerja atau waktu tunggu, kemudian tambahan waktu. Ada estimasi 3 point yang digunakan untuk menganalisa lamanya proyek. PERT merupakan Program Evaluation on Review Technique. Rumusnya ini adalah optimistic time ditambah dengan 4 kali most likely time ditambah dengan pessimistic time
kemudian semuanya itu dibagi 6. Contohnya ini ada proyek mesin kasir. Proyek mesin kasir ini paling cepat bisa dilakukan selama 8 hari, kemudian biasanya dilakukan selama 10 hari dan paling lambat itu 24 hari. Artinya proyek mesin kasir ini durasinya adalah 12 hari. Membangun jadwal ini biasanya terlalu sempit pada dokumen inisiasi. Misalnya project charter itu hanya menentukan tanggal mulai dan akhirnya. Kemudian di scope statement itu menentukan apa yang harus dilakukan di project. Nah, tapi bisa juga dikembangkan dengan teknik untuk membangun sebuah schedule. Tekniknya itu ada Gantt chart, schedule compression, critical path analysis, dan resource leveling. Sudah tahu kan, salah satu tekniknya itu adalah Gantt chart. Seperti di episode kemarin nih, bentuk Gantt chart itu seperti ini. Ada WBS, hierarchy shown by indentation. Nah, kemudian ada summary task-nya, lama waktu totalnya itu di sini per task. Kemudian di sini ada milestone, kapan deliverables diberikan. Kemudian ini ada lamanya durasi individual, task individual. Kemudian panah di sini, nah di sini ini merupakan petunjuk adanya dependensi. Critical Path Method atau CPM ini memprediksi total durasi proyek dengan menganalisis critical path-nya. Critical path itu adalah path terpanjang di dalam jaringan proyek. Ini ada contohnya jaringan proyek. Di sini waktu yang paling panjang adalah 16 hari. Berarti critical path-nya adalah ini. Ada leveling resource. Conflict resource ini biasanya adalah penundaan atau delaying. Ini diselesaikan dengan mengurangi over allocation. Over allocation itu seperti ini, adanya penumpukan pekerja untuk mengejar deadline proyek. Controlling schedule ini untuk mengkontrol jadwal. Itu ada schedule controlling system, terdiri dari prosedur paperwork, kemudian tracing system, dan persetujuan bertingkat. Disarankan juga untuk sering-sering melakukan pertemuan terkait untuk mengkomunikasikan kemajuan dan masalah jadwal. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Salam MPTI.